Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang telah menjelaskan di dalam firman-Nya apa tujuan dari diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya jalla fi'ula. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, tidak kemudian Allah tinggalkan kita begitu saja, tidak. Ayasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia ditinggalkan begitu saja? Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, dan Allah tentukan dan jelaskan tujuan dari penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala jelaskan mana yang baik, mana yang buruk dengan mengutus para rasulnya, dengan menurunkan kitab-kitabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentukan balasan-balasan bagi kita. Yang baik akan mendapatkan balasan yang baik, yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Maka tidak ada dalih lagi kita mengatakan bahwa kita bingung apa yang harus kita lakukan di dunia ini, karena Allah telah menjelaskan secara gamblang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dijelaskan oleh ulama ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Arti dari ibadah adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, dari perkataan maupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Maka tatkala perkataan kita, perbuatan kita, baik itu amaliyah hati kita atau amaliyah anggota badan kita, itu Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, maka ini masuk ke dalam arti dari ibadah. Dan ibadah adalah tujuan hidup kita, komitmen yang harus senantiasa kita pegang erat-erat, yang tidak boleh dikalahkan oleh tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Pertama, al-ikhlas, yaitu harus ikhlas. Kita jadikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka ibadah yang tidak ada di dalamnya keikhlasan, maka ibadah itu tertolak. Makanya ibadah-ibadah orang yang mengharapkan pandangan makhluk, ibadah yang masuk ke dalamnya riya, ibadah itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kedua adalah mutaba'atul Rasul, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa may yushaqiqir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa durhaka, membangkang kepada Rasul setelah jelas datang kepada mereka petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya
selain dari jalannya orang-orang mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan mereka, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka mutaba'atul rasul di antara syarat diterimanya ibadah kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka itu tertolak. Maka jangan sampai kita sudah getol beribadah, kita isi waktu kita dengan ibadah, akan tetapi tertolak karena semangatnya kita tinggi, tapi tidak ada di dalamnya contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat dari diterimanya ibadah ada dua. Pertama ikhlas, dan kedua adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.